Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Pada episode ini, Blimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Black Adam, dirilis pada tahun 2022. Film ini mengisahkan pada tahun 2600 sebelum Masehi, di mana seorang budak dari Kandak bernama Tit Adam mendapatkan kekuatan super dari Dewa Mesir untuk membebaskan rakyat Kandak dari perbudakan. Tetapi, Adam tidak mampu mengendalikan kekuatan itu saat membantu rakyat Kandak untuk merdeka. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, seorang narasi sedang menceritakan pada tahun 2600 sebelum Masehi, tepatnya di daerah Kandak. Yang mana pada saat itu daerah Kandak cukup berkembang pesat. Tepat saat negara api menyerang yang dipimpin oleh Raja Aktun, perbudakan pun dimulai karena terobsesi dengan black magic yang akan membuat Aktun tidak terkalahkan. Mereka memanfaatkan penduduk Kandak untuk mencari mineral langka yang memiliki keajaiban yang bernama Eternium sebagai bahan pembuatan mahkota, dan itu hanya dapat ditemukan di Kandak. Salah satu penduduk Kandak telah menemukan benda itu, tetapi seluruh penambang ingin merebut benda itu demi mendapatkan hadiah yang akan diberikan pada Raja Aktun. Tetapi ada seorang pahlawan yang bernama Hurut dapat menyelesaikan keributan itu. Bukan hadiah yang orang itu dapat, ternyata ia langsung dibunuh oleh pengawas tempat tersebut. Hurut tidak tinggal diam. Ia pun mengambil kembali mineral itu demi keadilan rakyat Kandak. Akibat kericuhan itu, Hurut pun akan dihukum mati oleh Raja Aktun. Akan tetapi, keajaiban pun telah datang. Ia dipanggil oleh Dewan Penyihir dan memberi Hurut sebuah kekuatan untuk menjaga keseimbangan Kandak. Tetapi ketika mahkota Sabak selesai dibuat, tibalah Hurut dengan postur tubuh yang berbeda. Raja Aktun langsung memanggil kekuatan sihir itu. Mereka pun bertempur yang membuat istana hancur lebur. Tetapi Hurut menang dari pertempuran itu dan mahkota Sabak disembunyikan oleh para penyihir agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Namun seketika Hurut tidak pernah terlihat kembali. The latest in a series of foreign invaders. Pada tahun 5000, Kandak telah mengalami kemajuan. Akan tetapi, Kandak telah dikuasai oleh pasukan bayaran internasional yang bernama Intergang. Di sana terlihat Karim, Samir, dan Ismail telah mendapatkan pemeriksaan di perbatasan kota. Namun, Amon yang sedang lewat menggunakan skateboardnya tanpa sengaja menabrak petugas Intergang. Rupanya tujuan Amon seperti itu hanyalah untuk mengalih perhatian para petugas. Setelah itu, Karim pun berhasil dengan cepat melewati pemeriksaan karena Amon telah berhasil memancing perhatian petugas. Rupanya setelah melewati perbatasan kota, di dalam mobil itu terdapat Adriana yang rupanya incaran para Intergang. Mereka pun bertujuan pergi ke pertambangan milik Intergang karena di sana terdapat goa yang di dalamnya telah menyimpan mahkota Sabak. Sesampainya di sana, hanya Adriana, Ismail, dan Samir yang masuk ke dalam goa itu, sedangkan Karim menunggu di luar untuk melihat situasi di tempat. Di dalam sana, Adriana melihat beberapa tulisan kuno yang terdapat di dinding goa itu. Tetapi di luar sana, tiba-tiba Samir terjatuh dari atas bukit dan muncullah pasukan Intergang menghabisi Samir dan menangkap Karim. Turn back. Di dalam sana, tiba-tiba di belakang Adriana muncullah Ismail entah dari mana datangnya. Mereka berdua telah menemukan sebuah makam milik Tit Adam, dan tidak jauh dari sana terdapat mahkota Sabak di sela-sela batu besar. Adriana pun menaiki batu itu untuk mengambil mahkota Sabak. Tetapi setelah mendapatkan mahkota itu, para Intergang datang untuk mengincar mahkota tersebut. Karena Adriana merasa terdesak ingin dibunuh oleh Intergang,
ia pun mengucapkan mantra untuk mengeluarkan Tid Adam dari tidurnya. Sehingga muncullah Tid Adam dengan kekuatan supernya menghabisi para intergeng satu persatu. Dengan kesempatan itu, Adriana berhasil keluar dari gua itu bersama Karim. Di luar sana terdapat pasukan intergeng lainnya menjaga Tid Adam, tetapi ia dengan mudah menghabisi pasukan tersebut tanpa satupun yang tersisa. Tapi nyatanya ada satu pasukan intergeng yang masih hidup dengan menggunakan senjata berisi peluru Eternium telah menembaki Tid Adam. Sehingga terdapat luka di kostumnya yang ternyata Tid Adam memiliki kelemahan dari mineral Eternium. Adam langsung saja menghabisi satu pasukan itu dan pergi meninggalkan Adriana. Tiba-tiba saat ia terbang, rupanya Adam telah jatuh pingsan, sehingga Adriana langsung menolong Adam. Di sisi lain, Hawkman diperintahkan oleh Amanda mencari tim untuk menghentikan Adam. Tim tersebut terdiri dari Cyclone, Dr. Fate, Smasher, dan Hawkman. Mereka pun berangkat menuju Kandah dengan pesawat canggih milik Hawkman. Saat Adam sadar dari pingsannya, ia tanpa sengaja mengeluarkan listriknya yang membuat Amon terkejut saat menjaga Adam. Terlihat di sana, Amon dan Adam sudah mulai akrab dari beberapa pembicaraan tentang kemajuan Kandak. Saat Adam ingin keluar, Amon juga menceritakan bahwa Kandak telah dikuasai oleh intergeng, sehingga ia harus menghabisi pasukan intergeng demi kedamaian Kandak. Melihat kemunculan Tid Adam yang berada di monumennya, para rakyat Kandak sangat kaget sekaligus gembira karena sang pelindung sudah bangkit kembali. Di waktu yang sama, Amon mulai membuat ulahnya untuk memancing para intergeng agar menangkap dirinya sehingga Adam dengan sigap langsung menghabisi para intergeng. Di sisi lain, Justice Society telah tiba di wilayah Kandak. Mereka melihat Adam sedang membawa dua pasukan intergeng berada di udara. Melihat itu, Hawkman langsung menyelamatkan pasukan itu saat terjatuh dari udara. Sesampainya di bawah, Hawkman dan Dr. Fate telah mengepung Adam karena mereka tidak setuju atas pendapat Adam untuk menghabisi para orang jahat. Seketika, mereka pun adu kesaktian menunjukkan masing-masing skill yang mereka miliki. Setelah Dr. Fate dan Hawkman merasa kesulitan, Cyclone pun datang menyerang Adam dengan jurus angin miliknya. Disusul dengan Dr. Fate yang menggunakan jurus Kage Bunshin untuk menghentikan pergerakan Adam. Akibatnya, Adam pun tidak dapat mengendalikan kekuatan supernya hingga muncullah ledakan besar. Smasher yang melihat ledakan itu langsung menyusul ke tempat pertarungan dengan jurus perubahan raksasa. Saat itu Smasher pun langsung menangkap Adam dengan tangan raksasanya. Tetapi tidak semudah itu. Smasher pun akhirnya KO dengan satu pukulan dari Adam. Di dalam kediaman Adriana, Amon mencari Paman Karim untuk memberikan sebuah informasi. Tetapi di sana terdapat Ismail dengan membawa senjata api mengancam Amon untuk memberikan tas yang berisikan mahkota kepada Ismail. Paman Karim langsung mendorong Ismail dan menyuruh Amon untuk membawa tas tersebut sehingga Amon pun menjadi kejaran para pasukan intergeng bersamaan dengan Ismail. Tetapi Amon dapat menghindari para intergeng dengan baik. Di waktu yang sama, setelah Adam menang adu mekanik bersama Justice Society, para penduduk Kandak bersorak atas kemenangan Adam. Dr. Fate pun membujuk Adriana agar mengajaknya ke tempat Adam berada. Karena Dr. Fate dapat meramal masa depan dan membaca pikiran seseorang. Setelah itu, Adriana pun mencari Adam di tempat ia berada. Ia pun memberikan informasi dari Justice Society mengenai penjara Adam saat tersegel di goa itu. Dan patung itu adalah orang yang berbeda sehingga dengan spontan Adam pun menjelaskan kepada Adriana bahwa ia bukanlah seorang pahlawan.
Datanglah para Justice Society untuk menemui Adam agar ia menyerah dan dapat membawanya ke penjara para penjahat. How about I rip your little wings off instead? Tetapi di waktu yang sama, Amon pun menghubungi Adriana bahwa Amon sedang dikejar oleh para intergeng. Adriana pun meminta tolong kepada Adam dan dengan sigap, Adam langsung menolong Amon ke kediamannya. Tepat saat Amon tertangkap, Adam pun muncul untuk menyelamatkan Amon dan langsung menghabisi para intergeng. Tetapi di sana ada Ismail berhasil menculik Amon dan meminta tas itu. Sayangnya, mahkota itu sudah tidak ada di dalam tas milik Amon. Melihat tas itu, Adam pun langsung mencari Amon dengan melihat kendaraan milik intergeng. Ia pun menghabisi para pengendara itu dengan kecepatan tinggi hingga sampai ke negeri Cina. Namun sayangnya, tidak satupun pengendara yang membawa Amon yang membuat Adam kebingungan. Adam langsung kembali ke kediaman Adriana dan berpura-pura menjadi orang bijak karena Hawkman membawa 2 pasukan intergeng. Namun nyatanya Adam membawa 2 pasukan itu menuju udara untuk mengulik informasi keberadaan Amon. Tingkah kejam Adam yang selalu menghabisi para intergeng membuat Hawkman menjadi geram. Sehingga pertarungan mereka berdua dimulai dengan Dr. Fate sebagai juri pertarungan itu. Saat bertarung, Adam tanpa sengaja memukul sebuah mahkota sabak di dalam lemari milik Amon, sehingga membuat keadaan itu mulai membaik. 23 pounds of pure eternity. Di dalam pesawat yang sedang menuju ke pertambangan milik intergeng, mahkota itu sedang diteliti oleh Cyclone dan Adriana. Namun di sisi lain, Dr. Fate memberitahu Hawkman tentang penglihatan masa depannya, di mana Hawkman akan tewas saat sedang bertempur oleh musuh yang kuat. Mereka pun menyusun sebuah rencana agar dapat masuk ke dalam pertambangan. Namun, tidak perlu berlama-lama, mereka hanya membutuhkan Adam untuk mengobrak-abrik pertahanan intergeng demi menyelamatkan Amon yang sedang diculik. Setelah Adam masuk ke dalam pertambangan, rupanya ia tidak sengaja menabrak sebuah pelindung dari Eternium yang membuat ia terpental. Para Justice Society menemui Adam dan di dalam pelindung itu terdapat Ismail bersama Amon beserta para pasukan intergengnya. Ismail mengancam untuk membunuh Amon jika Adriana tidak memberikan mahkota yang telah ia bawa. Melihat situasi itu, Adriana dengan pasrah memberikan mahkota sabak kepada Ismail. Tetapi dengan liciknya, Ismail tetap menembak Amon sebagai pancingan kemarahan Adam bersamaan dengan ia menggunakan mahkota sabak. Disusul dengan kemarahan Adam yang tidak dapat mengendalikan kekuatannya. Untungnya, Adriana dan Amon mampu diselamatkan oleh Justice Society dari kejadian ledakan besar hasil kekuatan Adam. Terlihat di sana, Ismail pun telah tewas akibat terkena dampak langsung dari kekuatan Adam. Setelah kejadian itu, Adam langsung melepaskan kekuatannya di hadapan Hawkman dan ia bersedia untuk ditahan. Shazam. Hawkman dan Dr. Fate membawa Adam ke penjara gugus 10 yang berlokasi dirahasiakan. Di sana, kerabat Hawkman telah menunggu kedatangan Adam, di mana Adam dimasukkan ke sebuah tabung yang berisi air dengan tujuan untuk menyegel kekuatan Adam sekaligus Adam tidak bisa berbicara saat berada di dalam tabung itu. Di dalam pesawat, Dr. Fate masih melihat kejadian menyeramkan yang membuat Hawkman tewas di dalam ramalannya. Dan benar saja, Ismail pun tidak sepenuhnya tewas. Rupanya ia telah berada di neraka paling dalam dan bertemu dengan iblis terkuat yaitu Shabak. Iblis itu memberikan Ismail kekuatan yang besar dan ia berubah menjadi Shabak yang memiliki kekuatan api. Shabak langsung mengeluarkan skill satunya ke pesawat Hawkman yang membuat pesawat itu terjatuh tanpa adanya perlawanan. Setelah itu, adu mekanik pun dimulai antara Shabak melawan Justice Society. Namun, kekuatan Justice Society tidak membuat Shabak kerepotan, sehingga ia mengeluarkan jurus menghilang dan melemparkan skill satunya ke setiap personil Justice Society.
Setelah menang dari pertempuran itu, Shabak langsung menuju ke kursi raja tempat Adam melihat pemandangan. Disusul dengan Dr. Fate yang membuat sebuah barir di istana itu agar ia dapat 1 lawan 1 bersama Shabak. Di dalam sana, dengan skill andalan Dr. Fate yaitu Kage Bunshin, ia mulai menghajar Shabak dengan kekuatan penuhnya. Di dalam pertarungan itu, Dr. Fate berbicara dengan Adam sekaligus membantunya untuk mengeluarkan dia dari tabung itu. Sehingga membuat Adam pun sadar lalu cepat-cepat keluar dari penjara itu dengan berenang naik ke dasar laut. Bersamaan dengan itu, Shabak berhasil menemukan tubuh asli Dr. Fate. Sehingga ia tewas terbakar oleh api Shabak. Melihat barir Dr. Fate telah hilang, Hawkman, Cyclone, dan Spacer langsung saja masuk ke dalam istana dan melihat Shabak sedang memanggil pasukan nerakanya untuk menguasai wilayah Kahndaq. Dengan tampan dan beriman, Amon mengajak para penduduk Kahndaq untuk berperang habis-habisan melawan tengkorak. Tetapi Shabak yang melihat itu dari udara langsung saja menghancurkan patung besar itu agar menimpa para penduduk. Namun dengan cepat, Black Adam pun mengatasi patung itu dengan kostum baru yang berlapiskan warna emas. Adam langsung saja menemui Shabak untuk menentukan siapa yang terkuat untuk memimpin Kahndaq. Mereka pun mulai bertarung habis-habisan seperti apa yang dikatakan Hawkman. Shabak lalu mengeluarkan skill satunya untuk menyerang Adam hingga terdapat luka di bagian tubuhnya dan terpental oleh pukulan Shabak. Di waktu yang sama, para rakyat Kahndaq bertarung melawan anak buah Shabak demi mempertahankan wilayahnya. Saat Shabak ingin mendekati Adam, di belakangnya muncullah Hawkman menusuk Shabak menggunakan sebuah besi. Tentu saja Shabak akan kebal dengan tusukan itu dan menusuk kembali ke tubuh Hawkman. Akan tetapi Shabak hanya menusuk Kage Bunshin milik Hawkman. Rupanya ia diam-diam telah belajar jurus Kage Bunshin milik Dr. Fate saat menggunakan helmnya itu. Ia pun langsung mengeluarkan banyak sekali bayangan agar dapat menahan Shabak agar Adam dapat dengan mudah untuk mencabut tanduknya. Hawkman menyuruh Adam harus berusaha untuk mengendalikan kekuatannya hingga akhirnya ia dapat membelah tubuh Shabak terbagi menjadi 2. Sehingga setelah mengalahkan Shabak, para iblis pun hilang menjadi debu. Seusai bertempur melawan iblis Shabak, kekuatan Adam telah diakui oleh Justice Society dan mereka mempercayai Adam untuk menjaga wilayah Kahndaq. Para rakyat Kahndaq telah bahagia karena sang pemimpin telah kembali. Sekaligus, Adam mencoba duduk di singgasana itu. Setelah beberapa menit, rupanya Adam langsung menghancurkan singgasana itu. Ia hanya ingin menjadi pelindung wilayah Kahndaq dan ia mengganti namanya menjadi Black Adam. Dan film pun berakhir. Tunggu dulu. Ada post kreditnya guys. Di mana Amanda telah menemui Black Adam dengan menggunakan drone miliknya. Yang mana Amanda mengancam agar tidak ikut campur di luar dari wilayah Kahndaq. Dan Amanda mengirim orang terkuat sealam semesta, yaitu sekian dulu alur cerita film Black Adam. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita yang Blimin sampaikan hingga serabutan. Sebagai bentuk support kalian kepada Blimin, berikan komen dan like pada video ini. Thank you for menonton. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.